Perintah Kaisar Naga. Bab 1121 sampai dengan 1130. Audiobook, novel silat. Episode 113. Di Lembah Dewa Obat, Dev tahu bahwa setelah hal semacam ini dipublikasikan di forum, itu pasti akan diblokir dalam waktu singkat, tetapi hasil yang diinginkannya telah tercapai. Sekarang masalah pembunuh negara pulau telah diselesaikan, Dev tidak perlu bersembunyi dan berlatih di Lembah Dewa Obat. Melihat bahwa tidak lama lagi tahun baru Imlek, Dev berencana untuk menyelamatkan Yuki dan ibunya sebelum tahun baru Imlek. Mari kita memiliki tahun reuni bersama, tetapi untuk menyelamatkan Yuki dan ibunya, Dev tahu bahwa kekuatannya harus mencapai ranah setengah langkah Wuhou atau bahkan melebihi Wuhou. Apakah itu keluarga naga atau aliansi seni bela diri, mereka tidak mudah untuk dibobol. Dev berencana untuk pergi ke Sichuan. Pagoda penindasan iblis Krill Gu adalah hal yang baik. Budidaya di dalamnya bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, jadi Dev pergi ke pagoda untuk tinggal di pagoda untuk sementara waktu. Namun, setelah meninggalkan Lembah Dewa Obat, Dev menerima telepon dari Winston, jadi dia pergi ke pavilion pelindung hukum. Tuan Chen, Anda mengubah 5 prajurit pulau menjadi tongkat manusia kali ini, dampaknya terlalu buruk. Tuan Si sedikit tidak senang, dia meminta saya untuk memberitahu Anda. Saya harap Anda dapat menahan diri, dan biarkan saya memberitahu Anda. Kebenaran akan menghancurkan kejahatan. Winston berbisik pada Dev. Dev tersenyum ringan, aku tahu. Bagaimana mungkin Dev tidak tahu bahwa kejahatan akan dihancurkan oleh kebenaran, tetapi bahkan jika Dev terkendali dan rendah hati sekarang, tidak ada yang akan membiarkannya pergi. Terlebih lagi, Yuki masih berada di tangan aliansi seni bela diri. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak dapat melakukannya dengan aliansi seni bela diri. Aliansi seni bela diri tidak akan mengakui bahwa mereka telah menculik Yuki. Apakah Anda membiarkan diri Anda berunding dengan aliansi seni bela diri? Itu lelucon. Dan menggeram keras. Sekarang dia telah berdiri di sisi yang berlawanan, Dev tidak akan menahan diri, dia hanya ingin memberitahu semua orang dan memprovokasi nasibnya sendiri. Setelah meninggalkan pavilion penegakan hukum, Dev naik taksi dan hendak pergi ke bandara dan naik pesawat ke Sichuan. Ketika mobil itu mengemudi di jalan yang jauh, Dev langsung merasakan napas terkunci padanya. Napas ini sangat mendominasi, dan seseorang yang dapat mengeluarkan napas seperti itu harus memiliki kekuatan untuk mencapai puncak Wuzong, atau bahkan lebih tinggi. Pam sopir, berhenti, saya akan turun di sini. Dev menyuruh sopir taksi untuk berhenti. Pak, masih agak jauh dari bandara. Sopir itu memandang Dev dengan bingung. Aku akan turun di sini. Dev melemparkan uang 100 yuan kepada pengemudi, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Sopir mengambil uang itu, memandang Dev yang turun dari taksi, dan sedikit menggelengkan kepalanya, aneh sekali. Taksi pergi, dan Dev perlahan berjalan menuju hutan di tepi jalan. Sekarang sudah akhir musim gugur, dan daun-daun di pepohonan akan segera berguguran. Di depan Dev, sesosok muncul, pria itu membelakangi Dev dan tangannya di belakang, seolah menunggu seseorang. Saya tidak memikirkan metode Anda. Ini lebih kejam dari saya. Jika Anda tidak mengikuti aliansi seni bela diri melawan Anda, mungkin Anda akan menjadi kepala generasi muda di Kyoto di masa depan. Sosok itu perlahan berbalik, aura pembunuh di tubuhnya meledak, dan pepohonan di sekitarnya sedikit bergetar. Walton, apakah kamu di sini untuk membunuhku? Dev memandang Walton yang berbalik dan bertanya dengan ringan. Ya, jika kamu dibiarkan hidup, kamu akan menjadi musuh kuat dari aliansi seni bela diri di masa depan, jadi kamu harus mati sekarang. Walton berkata dengan dingin. Kamu tidak bisa membunuhku sama sekali, dan jika kamu menculik pacarku. Aku akan memenggal kepalamu untuk menghibur pacarku atas penderitaannya. Dev menatap Walton dengan dingin, dan aura pembunuhnya mulai meningkat. Hahaha. Walton mengangkat kepalanya dan tertawa, dan pohon-pohon di sekitarnya hancur. Tawa Walton penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Sekarang hanya ada mereka berdua di sini, dan Walton memiliki cara untuk membunuh Dev. Dev menatap Walton yang tertawa, aura pembunuh di matanya. Setelah beberapa saat, kamu tidak akan bisa tertawa lagi.
Tubuh Dev mulai berkedip dengan cahaya keemasan, tubuh emas yang tidak rusak diaktifkan, dan potongan sisik emas membentuk baju besi yang menutupi tubuh Dev. Kali ini, aura Dev tidak berkedip, tetapi seperti aliran yang mengalir, tak berujung. Melihat ini, Walton sedikit mengernyit. Napas Dev saat ini membuatnya merasakan sedikit bahaya. Sudah berapa lama, ketika menghadapi Dev, dia merasakan bahaya? Ini membuat Walton panik di dalam. Menghadapi Dev, yang telah mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, Walton menyingkirkan penghinaan di matanya, dan kemudian sebuah tanda mulai muncul di kepalanya. Sinar cahaya di sekitar Walton menjadi semakin intens, dan segera menyelimuti Walton, udara hitam tak berujung menutupi langit dan mengubah tempat ratusan meter di sekitar mereka menjadi malam. Dev menyipitkan matanya, hari ini, aku akan membunuhmu. Seorang kultivator jahat, dan membuat semua orang akan tahu bahwa Anda, Direktur Aliansi Seni Bela Diri, sebenarnya adalah seorang kultivator jahat. Berhenti bicara besar, yang mati pasti kamu. Walton meraihnya dengan santai, dan kabut hitam di sekitarnya langsung membentuk bola hitam besar di tangan Walton. Segera setelah ketukan ringan, bola hitam besar perlahan bergerak menuju Dev dengan kecepatan yang sangat lambat. Dev menghadapi bola hitam yang mendekat perlahan dan ingin menghindar, tetapi menemukan bahwa kabut hitam di sekitarnya memiliki rasa menahan diri yang berat, seolah-olah berendam dalam air, dan gerakannya sangat pelan. Gerakan menghindar Dev juga melambat, tetapi pada akhirnya dia masih tidak dapat melarikan diri dari bola hitam besar dan terperangkap di dalam bola hitam. Di sini, semua gerakan dan kecepatanmu akan dibatasi, dan aku tidak akan selamat. Walton tersenyum dingin, dan kemudian tubuhnya menghilang seketika. Kecepatan Walton sangat cepat, dia datang ke Dev dalam sekejap mata, dan kemudian tangan kanannya tiba-tiba keluar dari kabut hitam, dan pedang panjang yang diubah oleh kabut hitam muncul di tangan Walton. Walton mengangkat pedang panjang di tangannya, pedang panjang itu terus-menerus menyerap kabut hitam di sekitarnya, dan tubuh pedang itu meroket, mencapai lebih dari 10 meter dalam sekejap. Pedang panjang itu terangkat tinggi, dan kemudian menebas Dev. Pedang Ki yang mendominasi langsung memblokir mundurnya Dev. Tubuh Dev tiba-tiba berkelebat, tapi gerakan Dev, di mata Walton, seperti gerakan lambat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Pohon di sekitarnya hancur. Walton menebas dengan pedang ini, dan seluruh kekosongan mulai terdistorsi, dan semburan suara yang memecah udara terdengar. Ledakan. Pedang panjang itu ditarik dari tubuh Dev, diikuti oleh serangkaian cahaya api. Tubuh emas Dev yang tidak rusak, dan di mana pedang panjang itu ditebas, sisik emasnya menghilang, memperlihatkan kulit yang kencang. Kekuatan naga suci terkondensasi di tangan kanan Dev, dan cahaya putih terang menghilangkan beberapa kabut hitam di sekitarnya. Secercah cahaya di lingkungan yang gelap. Ledakan. Dev menghancurkannya dengan pukulan ini sangat mendominasi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Seperti meteor yang melesat melintasi malam, pukulan ini menghantam pedang panjang di tangan Walton. Pedang panjang di tangan Walton awalnya adalah ilusi kabut hitam ini. Setelah menyentuh cahaya putih dengan pukulan Dev, pedang panjang itu segera menghilang, dan kabut hitam itu langsung menyebar. Merasakan nafas yang menakutkan, tubuh Walton langsung mundur beberapa langkah. Pada saat ini, ekspresi wajah Walton sangat rumit, kabut hitam ini adalah jurus yang dia andalkan. Di arena kompetisi, Walton lebih suka membakar esensi darahnya dan tidak berani mengungkapkan bahwa dia telah berlatih seni jahat, jika tidak akan ada cara untuk mengakhiri permainan. Sekarang hanya ada dia dan Dev hari ini, dan Walton tidak keberatan. Kekuatan jahatmu tidak berguna bagiku. Jika ini kartu trufmu, maka kamu pasti akan mati. Dev berkata dengan dingin. Kalau begitu cobalah. Walton sangat marah, dan kemudian tangannya dengan cepat meluncur di udara, dan kabut hitam di sekitarnya tampak berderap, dan mulai berkumpul bersama, terus berubah. Segera, kabut hitam berubah menjadi binatang buas, mengaum dengan cakar dan cakar. Tanda di dada Walton tiba-tiba mengeluarkan setetes esensi darah, dan kemudian perlahan setetes esensi darah menetes ke alis binatang itu, dan esensi darah langsung terserap ke dalamnya. Dev, kamu meremehkan teknik kultivasi jahat.
Jika teknik kultivasi jahat begitu tak tertahankan, bagaimana saya bisa mengejar kultivasi masa depan saya sendiri? Walton berkata, jari-jarinya berkedut, dan keempat binatang yang tidak disukai itu meraung dan bergegas menuju Dev. Mengaum. Binatang itu datang ke Dev dengan kecepatan yang tak tertandingi, dan Dev tampak sangat tidak berarti di depan binatang ini. Ketika Dev melihat ini, dia tidak panik, kekuatan naga meledak, dan dia mengayunkan pukulan. Namun, pukulan Dev mengenai binatang itu seolah-olah kosong, dan Dev secara pribadi tampaknya tersedot oleh kekuatan hisap yang besar, dan dia segera memasuki tubuh binatang itu. Tubuh Dev menghilang ke dalam kegelapan, binatang buas itu meraung, dan tubuhnya mulai memancarkan cahaya. Dev, yang jatuh ke dalam kegelapan, merasakan matanya menyala, diikuti oleh panas yang tak tertandingi. Panas ini ratusan kali lebih kuat dari sinar matahari, dan sepertinya melelehkan seluruh tubuh Dev. Melihat adegan ini, Walton menunjukkan senyum di wajahnya. Masih terlalu lembut. Meskipun kekuatan Dev sangat kuat, bagaimanapun, dia masih muda dan tidak memiliki pengalaman tempur. Dia tidak mendeteksi adanya kekuatan dari kabut hitam sama sekali. Walton mengeluarkan ponselnya dan menelepon Douglas Joe. Bagaimana? Apakah kamu membunuh Dev itu? Di sisi yang berlawanan, Douglas bertanya. 3 menit kemudian, Dev akan berubah menjadi genangan air yang kental. Wajah Walton penuh dengan dirinya sendiri. Kamu menggunakan kekuatan jahat? Douglas Joe sedikit mengernyit, apakah ada orang lain yang melihatnya? Jangan khawatir, Tuan, tidak ada orang lain, bahkan jika ada orang lain, mereka semua akan mati. Mata Walton bersinar dengan niat membunuh. Pada saat ini, jika seseorang di dekatnya melihat ini, dia akan membunuh tanpa ragu-ragu, terlepas dari siapa pihak lain itu. Untungnya, Dev membiarkan sopir taksi itu pergi, jika tidak, sopir taksi akan mendapat masalah. Itu bagus jika Dev itu mati. Aku dapat yakin bahwa orang ini akan selalu menjadi momok. Douglas menghela nafas lega dan menutup telepon. Tepat setelah menutup telepon, binatang yang diubah oleh kabut hitam itu tiba-tiba berjuang dari kejauhan, dan kemudian tubuhnya mulai menyusut dengan cepat. Sebuah cahaya keemasan meledak dari tubuh binatang itu. Ini, apa yang terjadi di sini? Ekspresi Walton langsung berubah setelah melihat ini. Binatang itu masih berjuang di kejauhan, dan tubuhnya semakin kecil. Walton buru-buru membuang setetes esensi darah, tetapi jatuh pada binatang itu, tetapi tidak ada yang berubah. Hanya dalam 10 detik, binatang yang terbuat dari kabut hitam menghilang sepenuhnya, semua kabut hitam menghilang, dan matahari bersinar di tanah ini lagi. Dev berdiri di depan Walton dengan wajah puas, dan bercanda. Terima kasih banyak telah mengirimi saya sumber pelatihan yang bagus. Walton tiba-tiba merasa dingin di sekujur tubuhnya, dan keringat dingin keluar dari dahinya. Kamu. Walton menunjuk Dev, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Dev penuh dengan kekuatan, dan dantiannya penuh dengan kekuatan spiritual. Walton ini awalnya ingin membunuh Dev dengan kekuatan jahat, tetapi dia tidak menduga bahwa kabut hitam ini menjadi sumber kultivasi Dev. Pergi ke neraka. Tubuh Dev menghilang seketika, dan kemudian dia datang ke Walton. Perlindungan tubuh ajaib. Dan Walton tidak keberatan. Walton berteriak dengan marah, dan kemudian tanda di dadanya mulai berkedip terus-menerus, dan tubuh Walton menjadi sangat keras dalam sekejap. Bang! Dev meninju dada Walton dengan keras. Tubuh Walton terbang dalam sekejap, tubuhnya yang keras retak, dan tanda di dadanya mulai redup. Bagaimana ini mungkin? Dan dia datang ke Walton. Tubuh Walton jatuh dengan keras ke tanah, darah tumpah dari sudut mulutnya. Dia tidak percaya bahwa Dev bisa mengalahkan dirinya sendiri dengan penghinaan seperti sekarang. Anda harus tahu bahwa beberapa bulan yang lalu, di mata Walton, Dev bahkan bukan semut, dan dia bahkan tidak repot-repot menatap Dev. Apalagi yang kamu punya? Dev menatap Walton dengan dingin, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang ganas. Walton merasakan niat membunuh Dev, dan dia tahu bahwa dia hanya bisa mengikuti jalan putus asa Dev. Baiklah. Kamu dan aku harus mati hari ini, dan kamu adalah pemuda pertama yang bisa memaksaku melakukan ini.
Walton berkata, dia perlahan mengangkat tangannya dan mengatakan sesuatu di mulutnya. Kemudian wajah Walton menjadi mengerikan, dan fitur wajahnya terpelintir. Tanda di dada memancarkan sinar cahaya, dan sinar cahaya langsung menyebar ke seluruh tubuh Walton. Pembuluh darah Walton menonjol, dan pembuluh darah biru di dahinya menonjol. Perlahan, seluruh tubuh Walton tampak menjadi transparan, pembuluh darah terlihat jelas, dan bahkan aliran darah bisa terlihat. Segera, pembuluh darah di tubuh Walton tidak terlihat, hanya garis samar yang tersisa. Tidak terlihat? Dev sedikit mengernyit saat melihat Walton yang perlahan menghilang. Dev buru-buru mengusap telapak tangannya ke udara, dan napas yang terlihat dengan mata telanjang langsung menyelimuti sekeliling. Dev takut Walton akan menggunakan trik sembunyi-sembunyi untuk melarikan diri. Teknik sembunyi-sembunyi ini berbeda dengan ninjutsu para prajurit pulau, Sebenarnya itu adalah penutup mata. Teknik tembus pandang yang sebenarnya adalah mengintegrasikan tubuh dengan langit dan bumi, dan bahkan menyembunyikan nafas tanpa mengungkapkan keberadaan apapun. Apakah kamu pikir aku akan melarikan diri? Pada saat ini, suara Walton terdengar di telinga Dev. Kamu terlalu meremehkanku, aku tidak akan pergi sebelum aku membunuhmu Raja Kepiting. Aku sudah bilang, kamu tidak bisa membunuhku dengan skill ini. Meskipun Dev tidak bisa melihat di mana Walton berada, tapi tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Meski tubuh Walton menghilang, nafas Walton masih ada. Selama Walton bergerak, dia pasti akan mengungkapkan nafasnya, kecuali dia tidak pernah bergerak melawan Dev, tetapi jika dia tidak bergerak, bagaimana dia bisa membunuh Dev? Sombong, maka aku akan menunjukkan kartu truf asliku, bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa membawamu mati. Walton mengatakannya, dan tiba-tiba dia memukul Dev. Dev merasa napas Walton datang dari samping, jadi dia meninjunya. Ledakan. Tanah bergetar untuk beberapa saat, dan tubuh Walton terlihat samar-samar, tapi kemudian menghilang lagi. Bang bang bang. Dan berubah bentuk. Walton mulai menyerang Dev terus-menerus. Dev bisa dengan akurat menepis tinju Walton. Apakah kamu mencoba menggunakan metode ini untuk menghabiskan energi di tubuhku? Dev mencibir, jika demikian, maka kamu sangat salah, energiku sangat penuh, tetapi kamu sudah di ujung tepian. Dengan setiap pukulan, Dev bisa merasakan kekuatan Walton melemah. Hahaha, energiku seluas laut, dan semua yang ada di dunia ini digunakan olehku. Walton tertawa, dan kemudian melihat pepohonan di sekitarnya mulai bergoyang. Segera setelah itu, sinar cahaya sebening kristal yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pepohonan dan berkumpul di tubuh Walton. Dalam radius ratusan meter, tidak ada pohon atau makhluk hidup yang bisa melarikan diri. Di tanah, hewan mulai mati dengan cepat, dan menjadi mayat layu. Jika ada orang di sekitar sini, itu akan memiliki nasib yang sama. Inilah kengerian kultivasi jahat. Saat sinar cahaya memasuki tubuh Walton perlahan terungkap. Dan energi dalam tubuh juga pulih seketika, bahkan lebih mengisi dari sebelumnya. Seni jahat ini benar-benar bukan hal yang baik. Dev menyaksikan hewan dan tumbuhan di sekitarnya kehilangan vitalitasnya, dan sedikit menyipitkan matanya. Ini bukan untukmu, tapi bagiku, ini adalah sihir pamungkas. Setelah Walton selesai berbicara, dia tiba-tiba menampar Dev dengan telapak tangan. Kekuatan mengerikan datang dari langit dan menutupi langit dan langsung menyelimuti Dev. Energi dalam tubuh Walton seperti lautan luas, tak berujung. Satu demi satu, kekuatannya seperti pisau, memukul Dev terus-menerus. Cahaya keemasan tubuh Dev redup, dan tubuh emas hampir runtuh. Jika tubuh emas tidak rusak, Dev hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya untuk melawannya. Melihat penampilan malu Dev, Walton tertawa penuh semangat. Hahaha, Dev, aku tahu tubuhmu sangat keras, tapi aku punya cara untuk menghadapimu. Setelah Walton selesai berbicara, dia menggambar lingkaran dengan tangannya di depan dadanya, dan kemudian ada riak di ruang sekitarnya. Dua tentakel tiba-tiba terbentang dari tanah, dan dengan cepat mengendalikan kaki Dev. Ruang bergelombang di depan Walton mulai menyelimuti Dev. Kamu tidak bisa keras, maka mari kita lunak. Apakah kamu pikir aku, Direktur Aliansi, telah mendapatkan reputasi palsu? Biarkan aku memberitahumu, di ranah puncak Wusong, hanya beberapa orang yang memiliki mantra adalah lawanku.
Walton menatap Dev sambil mencibir. Jika Anda tidak memiliki keterampilan nyata, bagaimana Anda bisa duduk di posisi Direktur Aliansi? Dev berjuang mati-matian, tetapi dia tidak bisa lepas dari sepasang tentakel, dan kekuatan aneh terus-menerus mengikis tubuh Dev. Kekuatan ini sangat lembut, dan ini bukan pertemuan langsung dengan Dev, jadi tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan sulit untuk melawan kekuatan ini. Kamu terlalu percaya diri. Dev memandang Walton, tiba-tiba melipat tangannya, dan kemudian mengucapkan kata-kata di mulutnya, dan serangkaian trik sihir keluar dari mulut Dev. Pohon layu muncul kembali di musim semi. Setelah Dev selesai berbicara, kekuatan perdamaian langsung turun dari langit, dan pohon-pohon layu di sekitar mereka langsung diremajakan. Cabang yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dengan cepat, dan kemudian mereka mencapai Walton. Melihat ini, Walton buru-buru menggunakan beberapa telapak tangan, mematahkan beberapa cabang, tetapi lebih banyak cabang melilit tubuh Walton. Walton terikat, tentakel yang mengendalikan Dev menghilang seketika, dan ruang bergelombang perlahan menghilang. Walton tersipu dan berjuang mati-matian, mencoba melepaskan diri dari cabang-cabang ini. Dengan kekuatannya, bagaimana kayu busuk ini bisa menjebaknya? Tapi tidak peduli seberapa keras Walton mencoba, dia dengan kuat dikendalikan oleh cabang-cabang itu dan tidak bisa membebaskan diri. Dev melambaikan tangannya, dan cabang-cabang itu langsung mengirim Walton ke Dev. Aku lupa memberitahumu, aku juga punya beberapa mantra. Dev memandang Walton yang sedang dikendalikan dan berkata dengan dingin. Walton benar-benar panik saat ini, dan matanya menjadi sangat bingung. Dev, apa yang kamu inginkan? Jika kamu benar-benar membunuhku, kamu akan menyinggung aliansi seni bela diri selamanya. Walton ketakutan dan mulai memohon belas kasihan, tapi selama kamu tidak membunuhku, aku bisa membujuk pemimpin aliansi Ju untuk melepaskan pacarmu. Mulai sekarang, aliansi seni bela diri tidak akan pernah menyusahkanmu. Apa yang telah kamu lakukan? Sekarang setelah kamu tahu kamu akan mati, kamu memohon padaku lagi? Dev berkata, perlahan mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan memancar dari telapak tangannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku bisa mengajarimu semua sihirku, selama kamu mau melepaskanku. Merasakan niat membunuh di tubuh Dev, Walton ketakutan. Memikirkan bagaimana Dev memperlakukan 5 prajurit pulau, Walton bahkan lebih takut. Mungkin kematian tidak mengerikan, karena ada banyak hal yang lebih mengerikan daripada kematian. Kamu membuang seni jahat, aku tidak menyukainya. Dev menyipitkan matanya tajam dan dingin. Kamu bilang, apa yang kamu inginkan, dan aku bisa memberikannya padamu. Hati Walton penuh ketakutan. Dev perlahan menatap dada Walton, dan tiba-tiba tersenyum dingin, aku ingin dantian di tubuhmu. Setelah kata-kata Dev, mata Walton tiba-tiba menunjukkan kepanikan. Dantian ini adalah sumber kekuatan seniman bela diri. Jika tidak ada dantian, itu sama sekali tidak berguna. Dantian dari pembudidaya abadi rusak dan dapat dipulihkan dengan pelatihan, tetapi seniman bela diri tidak bisa. Sekarang Dev menginginkan dantian Walton, bukankah ini berarti Walton akan jadi tidak berguna? Dalam hal ini, itu akan membuatnya lebih tidak nyaman daripada membunuh Walton. Direktur Aliansi Seni Bela Diri yang bermartabat telah menjadi orang yang sia-sia. Bagaimana Walton akan menghadapi keluarga sekte itu di masa depan? Tolong, kecualian dantian aku. Walton memohon pada Dev, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Dev melemparkan pukulan. Ledakan. Dev menepuk dada Walton dengan pukulan, dan seluruh tinjunya masuk ke tubuh Walton. Kekuatan dahsyat menembus sihir pelindung tubuh Walton. Dengan sedikit suara retak, ekspresi Walton membeku, dan tubuhnya menurun dengan cepat. Pukulan Dev langsung menghancurkan dantian Walton. Semua energi Walton menghilang tanpa jejak pada saat ini, dan dia menjadi orang yang tidak berguna. Kamu benar-benar menghancurkan dantianku. Wajah Walton pucat pasi. Pada saat ini, Dev menarik tangannya dari dada Walton, tangannya berlumuran darah, dan dengan lambaian tangannya yang lembut, semua cabang yang mengikat Walton telah menghilang. Tubuh Walton jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Napas di tubuhnya terkuras dengan cepat, dan darah terus mengalir dari luka di dadanya. Walton ingin bangun, tetapi setelah beberapa kali mencoba, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun.
bunuh aku, bunuh aku. Walton tidak ingin hidup lagi. Dantiannya telah hancur dan berubah menjadi orang lumpuh, dan hidupnya tidak berarti. Alasan mengapa Walton berlatih seni jahat adalah karena dia memiliki keinginan untuk kekuatan. Bagi banyak prajurit, mereka hanya mengejar kekuatan dan kekuatan dalam pikiran mereka. Sekarang Walton tiba-tiba menjadi sia-sia, sulit baginya untuk menerimanya untuk sementara waktu. Membunuhmu? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev memandang Walton dengan dingin, bukankah lebih murah membunuhmu seperti ini? Bagaimana dengan sikap luhurmu sebelumnya? Ketika kamu menculik pacarku, apakah kamu pernah memikirkan nasibmu sendiri? Kamu berlutut di depanku sekarang, dan aku mungkin bisa membuat kematianmu sedikit lebih menyenangkan. Walton memelototi Dev, kamu bermimpi, bahkan jika aku menjadi cacat sekarang, kamu tidak layak. Kamu bisa membunuhku, tapi aku tidak akan pernah berlutut untukmu. Setelah Walton selesai berbicara, dia membuka mulutnya dan menggigit lidahnya. Dia akan menggigit lidahnya dan bunuh diri, karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki harapan untuk hidup, dan hidup ini sudah merupakan siksaan baginya. Mau bunuh diri? Dev menampar wajah Walton dengan keras. Gigi Walton rontok semua, dan tidak mungkin untuk menggigit lidahnya dan bunuh diri. Bunuh aku, bunuh aku. Walton melihat bahwa dia tidak bisa bunuh diri, jadi dia berteriak putus asa. Aku berkata, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Dev menjambak rambut Walton dengan satu tangan, berlututlah. Kamu bermimpi. Aku tidak akan pernah berlutut untukmu. Walton berkata dengan keras. Dev langsung mengambil Walton, bagi saya sekarang, tidak ada perbedaan antara mengikuti semut, dan Anda tidak berhak menolak saya. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung menendang betis Walton 2 kali, dengan 2 suara yang nyaring. Walton jatuh berlutut. Walton masih ingin berjuang, tapi dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Ini parah ini, ahahaha. Treteteng tetet. Treteteng tetet. Pada saat ini, ponsel Walton berdering. Dev mengambil ponsel Walton dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Douglas. Dev dengan lembut menekan tombol jawab, dan pertanyaan Douglas yang tidak sabar segera datang dari sisi yang berlawanan. Walton, bagaimana? Kamu mengatakan 3 menit, maka Dev akan berubah menjadi genangan darah kan? Saya benar-benar minta maaf kepada pemimpin, saya khawatir saya sudah mengecewakan Anda. Dev menanggapi dengan nada main-main. Di sisi yang berlawanan jelas tercengang. Setelah beberapa saat, suara suram Douglas datang. Dev, bagaimana dengan Walton? Apa yang terjadi padanya? Jangan khawatir, dia baik-baik saja, kamu akan segera melihatnya. Setelah Dev selesai berbicara, dengan sedikit kekuatan di tangannya, telepon berubah menjadi bubuk. Segera setelah itu, Dev mengeluarkan ponselnya dan merekam Walton berlutut di tanah dan dipermalukan oleh rambutnya. Bunuh aku, bunuh aku. Walton meraung, dia tahu apa yang akan dilakukan Dev. Jangan khawatir. Aku pasti akan membunuhmu, tetapi sebelum membunuhmu, aku ingin semua orang melihat betapa malunya seorang direktur aliansi seperti dirimu. Dev menjambak rambut Walton dengan satu tangan dan mulai merekam dengan tangan lainnya. Walton berjuang mati-matian dan tidak ingin menghadap kamera, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Yuki, semua orang yang menyakitimu, aku akan membuat mereka membayar harganya, dan aku pasti akan menyelamatkanmu. Lakukan, putar saja dengan tanganmu. Kepala Walton dipelintir oleh Dev. Mata Walton terbuka lebar, dan dia tidak bisa menutup mata. Di aliansi seni bela diri. Douglas membanting telepon ke lantai, dan telepon itu hancur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Walton bukan lagi lawan Dev. Kemampuan Walton, dia sangat tahu dengan jelas, terutama keterampilan jahat yang Walton kembangkan, bahkan jika dia berada di puncak Wuzong, Walton dapat dianggap sebagai pemimpin. Sekarang dia telah dikalahkan oleh Dev, bagaimana ini mungkin? Pemimpin, Dev ada di sini. Tepat ketika Douglas marah, seseorang tiba-tiba berlari untuk melapor. Douglas tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening, untuk apa dia di sini? Pemimpin, lalu Dev mengatakan itu adalah hadiah untuk pemimpin. Kata pria yang berlari masuk.
Hadiah? Douglas sedikit terkejut, dan tidak mengerti obat apa yang dijual di labu Dev. Setelah beberapa saat merenung, Douglas berjalan menuju aula. Ketika saya datang ke lobi, Douglas melihat Dev membawa kotak kayu dan duduk di kursi dengan ekspresi tenang di wajahnya. Douglas memandang Dev dan berkata perlahan. Dev, di mana Walton? Dev melemparkan kotak kayu di tangannya ke arah Douglas. Douglas mengambil kotak kayu dan membukanya, bau darah keluar. Ketika Douglas melihat bahwa kotak kayu itu berisi kepala Walton, dia sangat marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev akan berani membunuh Walton. Bagaimanapun, Walton juga direktur aliansi seni bela diri. Dev membunuh Walton, tetapi dia benar-benar merobek wajahnya dengan aliansi seni bela diri. Kamu berani membunuh Walton? Douglas menunjuk Dev dan meraung. Dia baru permulaan, di masa depan lebih banyak orang akan mati di aliansi seni bela dirimu. Dev menatap Douglas yang marah dengan dingin. Kamu sangat berani. Kamu membunuh Walton dan berani datang ke aliansi seni bela diri saya dan menjadi liar. Hari ini saya akan memberitahu Anda bahwa aliansi seni bela diri saya bukanlah tempat di mana Anda bisa menjadi liar. Bagaimanapun, napas Douglas mulai melambung dengan cepat. Satu demi satu paksaan mengerikan menyelimuti Dev. Tepuk lala. Kursi di bawah Dev langsung berubah menjadi bubuk, dan tubuh Dev sepertinya ditekan oleh gunung. Dahi Dev meledak dengan urat biru, dan dia menggertakkan giginya, menolak paksaan ini. Kekuatan Douglas jauh lebih tinggi daripada Dev, dan Dev tidak tahan hanya karena tren pemaksaan ini. Tapi tidak ada jejak ketakutan di wajah Dev. Segera, Douglas menarik kembali kekuatan pemaksaan itu, dan Dev menghela nafas lega. Bukan karena Douglas tidak ingin membunuh Dev, tetapi karena ada Tuan Si di belakang Dev, dan Douglas tidak berani melakukannya. Dia bisa membiarkan orang lain melakukannya, tetapi dia tidak akan pernah mempertaruhkan masa depannya sendiri. Dev tersenyum dingin pada Douglas, matanya penuh provokasi. Dia menebak dengan benar, Douglas tidak akan membunuh dirinya. Wah, jika aku tidak membunuhmu, itu tidak berarti tidak ada yang akan membunuhmu, kamu sudah membawa dirimu ke jalan buntu. Douglas menyipitkan matanya dan menggertakkan giginya. Karena kamu tidak berani melakukannya, jangan bicara omong kosong. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Melihat bagian belakang Dev pergi, Douglas hampir mati karena marah, meraih kepala Walton, dan langsung meledak. Aku akan membuatmu mati dengan jelek. Setelah Douglas selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Raja Kepiting. Walton sudah mati, dan video yang diambil oleh Dev telah menjadi viral di forum seni bela diri. Meskipun banyak orang berpikir bahwa Dev sedang mencari kematian, tetapi Dev telah mengunggah 2 video berturut-turut, yang juga memungkinkannya untuk mendapatkan sekelompok penggemar. Tidak semua orang di dunia seni bela diri menyukai pendekatan dari aliansi seni bela diri Kyoto. Mengandalkan statusnya, aliansi seni bela diri Kyoto sering menekan aliansi seni bela diri di tempat lain, dan bagi banyak keluarga sekte, mereka mengajukan persyaratan keras untuk memasuki aliansi seni bela diri demi keuntungan. Pendekatan ini telah lama mengkhianati tujuan awal ketika mendirikan aliansi seni bela diri, tetapi banyak orang tidak berani berbicara. Kali ini, Dev benar-benar membuat direktur perkasa dari aliansi seni bela diri Kyoto berlutut di tanah, yang juga membuat banyak orang diam-diam menghela nafas lega. Dev benar-benar hebat. Walton tidak hanya berlutut di tanah, dia bahkan membunuh Walton. Dev ini terlalu bagus, saya tidak tahu apakah dia akan menerima seorang murid. Saya pikir Dev ini sekarang dapat peringkat di daftar gratis. Apakah kamu mencari kematian di lantai atas? Berani menyebutkan 3 kata, gratis dan mudah, di forum seni bela diri. Membunuh direktur aliansi seni bela diri, Dev ini pasti tidak akan hidup lama, dan saya pikir tidak berguna untuk masuk dalam daftar. Reputasi Dev sudah mulai menanjak di dunia seni bela diri. Dan daftar gratis dan mudah yang disebutkan di atas adalah peringkat tersembunyi di dunia seni bela diri. Daftar ini penuh dengan anak muda, dan kemudian disusun oleh banyak netizen sesuai dengan catatan masing-masing orang. Hanya saja daftar ini tidak diakui oleh dunia bela diri dan pejabat, karena jika daftar ini diakui, akan banyak anak muda yang memperebutkan apa yang disebut peringkat.
Apakah itu dunia bela diri atau pejabat, mereka semua menginginkan lingkungan kultivasi yang harmonis. Meskipun daftar ini tidak diakui, banyak seniman bela diri muda sangat menghormati daftar ini. Hanya saja Dev tidak mengetahui keberadaan daftar ini, dan dia bahkan tidak mengetahuinya, karena video pembunuhan Walton menarik perhatian banyak orang. Mobei, mention keluarga Luo. Hendrik Luo, tuan muda tertua dari keluarga Luo sedang duduk di halaman. Meskipun Hendrik Luo baru berusia 27 tahun, dia telah mencapai puncak kekuatan Wuzong, dan sekarang dia juga menunjukkan tanda-tanda menerobos setengah langkah Wuhou. Hendrik Luo ini hanya menempati urutan kelima pada daftar gratis dan mudah, yang menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan nomor 1 di daftar gratis dan mudah. Raiden, yang dikenal sebagai generasi muda paling berbakat di Kyoto, hanya menempati urutan ke-10 dalam daftar gratis. Sebagai ibu kota Daxia, Kyoto secara alami jauh lebih baik daripada tempat lain dalam hal lingkungan dan sumber daya. Namun, justru karena lingkungan yang superior inilah banyak anak muda menjadi sombong, sehingga banyak anak muda di dunia seni bela diri Kyoto tidak berlatih cukup keras. Di sisi lain, di beberapa tempat dengan kondisi yang sulit, banyak orang telah berlatih selama lebih dari 10 tahun, dan kekuatan mereka telah berkembang pesat. Tuan, seorang pria generasi muda kuat muncul di Kyoto. Bahkan Walton, direktur aliansi seni bela diri Kyoto, terbunuh. Pada saat ini, seorang pelayan datang dengan ponsel. Walton itu sia-sia, aku juga bisa membunuhnya. Hendrik Luo berkata dengan santai. Di matanya, orang-orang dari aliansi seni bela diri hanya berusaha untuk mendapatkan ketenaran, dan mereka tidak memiliki kemampuan nyata. Tuan, orang ini tidak hanya membunuh Walton, tetapi bahkan memelintir kepala Walton dan mengirimkannya langsung ke aliansi seni bela diri Kyoto. Kata-kata orang berikutnya langsung membuat Hendrik Luo tertarik. Sialan, ada hal seperti itu? Sepertinya anak ini menarik. Hendrik Luo duduk tegak. Siapa nama anak ini? Dari mana asalnya? Tuan muda, orang ini bernama Dev. Saya dengar dia dari Hongcheng, Jiangbei. Pria berikutnya menjawab. Provinsi Jiangbei, kota Hongcheng. Hendrik Luo sedikit mengernyit, saya belum pernah mendengar ada master dari tempat itu, apalagi master dari generasi muda. Tuan muda, Dev ini baru saja muncul. Dia baru saja mengalahkan Raiden dari keluarga naga beberapa waktu lalu. Sekarang banyak orang di forum seni bela diri mendiskusikan bahwa kekuatan Dev saat ini mungkin berada di peringkat 5 besar peringkat gratis dan mudah. Hahaha, 5 besar di peringkat gratis dan mudah. Apakah itu berarti kekuatannya melampaui saya? Itu hanya kentut. Sepertinya saya harus meluangkan waktu untuk mengenal Dev ini. Hendrik Luo tertawa, tetapi ada rasa dingin di matanya. Hendrik Luo selalu tidak puas dengan posisi kelima dalam daftar gratis dan mudah, tetapi sekarang Dev tiba-tiba muncul, dan posisinya lebih tinggi dari dirinya, bagaimana mungkin Hendrik Luo senang? Tuan, Anda tidak perlu marah, itu hanya diskusi acak di forum. Bagaimana mungkin kekuatan Dev bisa melampaui Anda? Pelayan itu telah mengikuti Hendrik Luo selama bertahun-tahun, dan tahu bahwa Hendrik Luo sangat marah saat ini. Mendengar sanjungan bawahannya, Hendrik Luo menyingkirkan cahaya dingin di matanya, dan kemudian bertanya. Apakah orang-orang yang saya perintahkan untuk pergi ke Sichuan sudah kembali? Apakah Kriel Gu masih keras kepala dan menolak untuk tunduk pada keluarga Luo saya? Tuan, saya baru saja akan melaporkan ini kepada Anda. Rumah keluarga Gu telah hancur, dan hidup dan mati Kriel Gu tidak diketahui, tetapi di atas reruntuhan keluarga Gu, sekelompok orang yang tidak diketahui asalnya telah menduduki tempat itu. Para pelayan melaporkan dengan suara rendah. Apa, ada hal seperti itu? Hendrik Luo mengerutkan kening. Mobei dan Sichuan berdekatan satu sama lain, dan keluarga Luo selalu berencana untuk mencaplok keluarga Gu, jadi mereka telah mengirim orang untuk melobi Kriel Gu dan tunduk pada keluarga Luo. Sekarang keluarga Gu tiba-tiba diambil lebih dulu oleh orang lain, Hendrik Luo merasa sedikit terkejut. Lagi pula, di barat laut, tidak banyak orang yang dapat menghancurkan keluarga Gu, belum lagi formasi penjaga keluarga Gu sangat kuat, jika tidak, keluarga Luo pasti sudah mencaplok keluarga Gu dengan paksa. Pergi dan kumpulkan staf segera, dan ikuti aku ke Sichuan untuk melihat.
Hendrik Luo pergi untuk melihat siapa yang bisa menghancurkan keluarga Gu dan menduduki wilayah keluarga Gu. Runtuhan Menshan keluarga Gu. Di bawah pagoda penindas iblis, beberapa Wuzong menjaganya. Dalam waktu 10 hari, reruntuhan rumah Gu telah dibersihkan dan konstruksi sudah dimulai kembali. Di dalam pagoda penindas iblis, Zeke Ning duduk di dalamnya, dan aura tirani mengelilingi Zeke. Wajah Zeke penuh kegilaan, dan wajahnya penuh kebanggaan, dia benar-benar tidak tahu bahwa dia akan menerobos ke puncak Wuzong dalam waktu sesingkat itu. Dia merasa bahwa dia baru masuk lebih dari 10 jam, tetapi dia telah membuat kemajuan yang begitu pesat. Hahaha, ini benar-benar hal yang baik. Jika saya berlatih sebentar lagi, saya akan dapat melangkah ke ranah setengah langkah Wuhou, atau bahkan Wuhou. Pada saat itu, di generasi muda seluruh dunia seni bela diri Kyoto, siapa yang akan menjadi lawanku? Bahkan jika itu ada di daftar gratis dan mudah, aku, Zeke Ning akan menjadi peringkat pertama. Di luar rumah keluarga Gu, Hendrik Luo membawa seseorang. Melihat manor yang hancur dan tengah dibangun kembali, wajah Hendrik Luo menjadi sangat jelek. Saat Hendrik Luo hendak membawa seseorang masuk, dia dihentikan oleh 2 penjaga. Berhenti. Siapa kamu? Tempat ini sedang dibangun sekarang, kamu tidak bisa masuk dengan sembarangan. Seorang penjaga menghentikan Hendrik Luo dan berkata. Hendrik Luo melirik kedua penjaga dengan dingin, lalu mengubah tangannya menjadi cakar dan meraih kepala kedua penjaga secara langsung. Kedua penjaga bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan mereka mati secara tragis di tempat dengan kepala mereka pecah. Hendrik Luo bahkan tidak melihat 2 penjaga yang terbunuh, dan langsung mendobrak. Pada saat ini, Paman Zong membawa orang. Krill Gu telah mati, dan Paman Zong sekarang setia kepada Zeke dan menjadi antek keluarga Ning. Tetapi ketika Paman Zong melihat Hendrik Luo, dia tercengang, dan kemudian wajahnya menjadi sangat jelek. Ketika Hendrik Luo melihat Paman Zong, dia sedikit terkejut dan berkata, Paman Zong, di mana tuanmu Krill Gu? Luo. Tuan muda Luo, mengapa kamu datang ke Sichuan? Paman Zong bertanya dengan panik. Berhentilah menanyaiku, izinkan aku bertanya tentang Gu Kaiyuan. Wajah Hendrik Luo menjadi dingin. Paman Zong bergidik, memandangi 2 penjaga yang telah meninggal secara tragis di tanah, dan buru-buru menjawab, Tuan Luo, patriark kami telah mati terbunuh, dan Menshan ini telah berpindah tangan. Dibunuh? Hendrik Luo mengerutkan kening, siapa yang membunuhnya? Dev. Seperti itu? Paman Zong tidak berani menyembunyikannya, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Mendengar kata-kata Dev, Hendrik Luo tercengang. Nama yang baru dia dengar hari ini, tapi dia tidak ingin mendengarnya lagi sekarang. Jadi, Krill sudah mati, dan kamu telah menjadi anjing orang lain? Mata Hendrik Luo sedikit menyipit, aku akan bertemu orang ini hari ini, berani lari ke sini dan mengambil situs ini. Paman Zong ingin mengatakan sesuatu, tetapi Hendrik Luo mendorongnya pergi dan memimpin seseorang untuk langsung masuk. Siapa, tapi berani melanggar. Pada saat ini, beberapa bawahan Wuzong dari keluarga Ning sedang menjaga di bawah menara penindas iblis. Ketika mereka melihat beberapa orang menerobos masuk, mereka segera menunjukkan senjata mereka. Melihat ini, Hendrik Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya tidak berpikir bahwa orang ini memiliki kekuatan, dan antek-antek di bawahnya juga berada di ranah Wuzong. Berani bersikap kasar padaku. Ketika beberapa Wuzong mendengar Hendrik Luo menyebut mereka dengan kata antek, mereka langsung marah, menghunuskan senjata dan bergegas. Hendrik Luo melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan yang sangat mendominasi membentuk gelombang udara, yang secara langsung menjatuhkan beberapa master seni bela diri ke tanah. Tepat ketika Hendrik Luo hendak melakukan sesuatu, sesosok tiba-tiba keluar dari menara penindas iblis. Segera setelah itu, beberapa suara menerobos udara terdengar, dan satu demi satu, energi yang terlihat dengan mata telanjang diselimuti langsung ke arah Hendrik Luo. Bahkan di puncak Wuzong, kamu berani sombong di depanku. Hendrik Luo mendengus dingin, dan kemudian menembakkan beberapa semburan energi, langsung menghilangkan serangan itu. Menguasai. Melihat Zeke keluar dari pagoda penindas iblis, beberapa ahli dari keluarga Ning buru-buru berteriak.
Hendrik Luo memandang Zeke, lalu bertanya dengan dingin. Apakah kamu Dev? Hendrik Luo belum pernah melihat Dev, dia juga tidak pernah menonton video Dev di forum seni bela diri, jadi dia tidak mengenal Dev dan dia mengira Zeke sebagai Dev. Zeke tertegun sejenak, tetapi sebelum membuka mulutnya untuk menjelaskan, Paman Song buru-buru melangkah maju, Tuan Muda Luo, Anda salah paham, ini adalah Tuan Muda tertua dari keluarga Ning dari Kyoto, dan pembangunan kembali manor keluarga Gu juga merupakan perintah Tuan Muda Ning. Keluarga Ning dari Kyoto? Ekspresi Hendrik Luo berubah seketika saat mendengarnya. Dia tidak mengenal Zeke, tetapi keluarga Ning di Kyoto, dia telah mendengarnya. Mereka berada di Kyoto, tetapi mereka tidak bergabung dengan aliansi seni bela diri di Kyoto. Dapat dilihat bahwa keluarga Ning memiliki banyak kekuatan di ibu kota. Siapa dia? Zeke memandang Paman Song dan bertanya. Tuan Ning, ini Hendrik Luo, Tuan Muda Luo dari keluarga Luo di Mobei. Zongbo memperkenalkan. Hendrik Luo? Keberadaan yang menempati urutan kelima dalam daftar gratis dan mudah. Zeke memandang Hendrik Luo, tidak heran kekuatannya bagus, dan kemarahannya juga sangat kuat. Bersambung ke episode 114. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.